Tuhan lakukan perbedaan. Ada tulah di daerah Mesir, orang-orang Mesir terhadap orang-orang Mesir, tetapi kepada bangsa Israel, tulah tidak kena. Tidak ada, karena ada Tuhan di sana. Kita mau belajar, ada Allah yang membuat perbedaan bagi orang percaya. Kita mau belajar dari kisah kehidupan bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir, yaitu keluarganya Yakub ketika mereka pindah ke Mesir karena ada bencana kelaparan. Di Mesir ada Yusuf yang menjadi tangan kanan daripada Firaun, yang memerintah, yang mengelola, yang mengusahakan segalanya, terutama pada waktu menghadapi masa-masa kelaparan, masa-masa kekeringan. Dan keluarga Yakub itu diboyong oleh Yusuf untuk tinggal di Mesir dan dipersilakan untuk tinggal di tanah Goshen. Nah, menjadi penting kalau kita lihat ada kekecualian yang Allah lakukan bagi bangsa Israel di tanah Goshen. Pada waktu bangsa Israel bertumbuh kembang dengan begitu banyak dan pesat, maka mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Singkat cerita, Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu Allah membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, di sana Allah mendemonstrasikan kuasanya, dan ada 10 tulah dinyatakan kepada bangsa Mesir. Tetapi yang luar biasa di sana, ada Allah yang membuat kekecualian atau membuat perbedaan, yaitu kepada bangsa Israel di tanah Goshen. Nah, di tanah Goshen ini, kalau kita lihat dalam peristiwa itu, tidak ada tulah. Keluaran 9 ayat 26 berkata, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es, tidak ada tulah di sana. Mengapa? Karena ada bangsa Israel tinggal di sana, di tanah Goshen. Kemudian di tanah Goshen itu pun ada kekecualian Allah. Sebabnya kenapa? Karena memang ada Allah di sana. Keluaran 8 ayat 22 berkata, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ada kekecualian karena apa? Ada pribadi Allah di sana, kehadirannya. Kemudian yang ketiga adalah di tanah Goshen itu Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Keluaran 11 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat perbedaan bagi antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan lakukan perbedaan. Ada tulah di daerah Mesir, orang-orang Mesir terhadap orang-orang Mesir, tetapi kepada bangsa Israel, tulah tidak kena. Tidak ada, karena ada Tuhan di sana. Nah, kalau kita lihat, arti nama daripada Goshen. Goshen itu berarti drawing near, atau mendekat, menghampiri. Ini menjadi pewahyuan buat kita, bahwa ketika kita drawing near, ketika kita mendekat, menghampiri kepada Tuhan, kepada Allah, maka sebetulnya kita sedang berlindung di bawah kepak sayapnya. Dan pada waktu itulah terlihat Allah menampilkan dirinya pada waktu itu untuk membuat kekecualian. Di Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka apabila kita duduk bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dalam lindungan yang maha kuasa, maka Allah menjadi tempat perlindungan kita. Sebetulnya disitulah Allah yang menjadi fokus kita, bukan diri kita. Kalau kita mau baca lagi di Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 10, itu semua ketika Allah menampilkan dirinya, kita terlindungi, umatnya terlindungi. Nah,
Anda tahu bahwa di Perjanjian Lama, ketika seseorang drawing near, Goshen, mendekat kepada Allah, menghampiri Allah, maka Allah akan menampilkan dirinya untuk membuat kekecualian kepadanya, kepada orang yang percaya itu, kepada orang yang berlindung itu, sehingga apapun ada tulah di sekelilingnya, mereka terlindungi. Tetapi hari ini bersyukur bahwa kita ada di bawah perjanjian baru. Kita bukan lagi hanya drawing near. Kita bukan hanya lagi mendekat atau menghampiri Tuhan. Anda tahu, kita ada di dalam Yesus. Kita ada, bukan mendekat, bukan menghampiri, tapi kita ada di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya kita ada di dalam Yesus? Yaitu ketika kita percaya dan menerima Yesus. Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Tuhan Yesus menganalogikan dirinya sebagai makanan dan minuman, yang kalau kita tidak makan dan minum, maka kita mati. Berarti Yesus sedang menampilkan dirinya menjadi jawaban kehidupan kita, segalanya, juru selamat kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka sebetulnya kita mulai tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Anda tahu tidak bahwa kehendak Allah Bapa adalah kita percaya kepada Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau disimpulkan, ketika kita percaya dan menerima Yesus, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita, kehidupan kita, maka perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan membuat kekecualian, Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Karena kita ada dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Amin.